Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildatul Minasma dengan NIM 21022121 akan mempresentasikan buklet tentang literasi kesehatan yang berjudul Imunisasi Anak Usia Dini. Pentingkah imunisasi dilakukan secara rutin? Penulis Wildatul Minasma, editor Dr. Delvi Eliza MPD. Selanjutnya yaitu tentang kata pengantar dari buklet tentang imunisasi anak usia dini. Pengertian imunisasi untuk anak usia dini. B. Tujuan imunisasi untuk anak usia dini. C. Jenis-jenis imunisasi anak usia dini. D. Pentingnya imunisasi anak usia dini. E. Pelayanan kesehatan imunisasi. F. Faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar anak. G. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pengertian imunisasi anak usia dini. Imunisasi adalah pembentukan antibodi dan upaya pencegahan penyakit dengan memberikan vaksin sehingga terjadi imunitas atau kekebalan terhadap penyakit. Selanjutnya yaitu tujuan imunisasi anak usia dini. Imunisasi bertujuan untuk memberikan perlindungan dari serangan penyakit, untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit, agar tercapainya cakupan imunisasi dasar yang lengkap untuk anak. Dan selanjutnya yaitu tentang manfaat imunisasi untuk anak usia dini. Imunisasi bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus penyakit tertentu, untuk mencegah penularan penyakit, meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Selanjutnya, imunisasi rutin lengkap terbagi menjadi dua. Yang pertama, imunisasi dasar. Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan untuk mendapatkan kekebalan awal secara aktif. Imunisasi dasar ini mencakup imunisasi BCG, hepatitis B, polio, DPT-HB HIV, campak, dan juga rubella. Selanjutnya, imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan adalah imunisasi yang diulang diberikan untuk mempertahankan tingkat kekebalan tubuh, yang mana sebelumnya imunisasi lanjutan ini untuk melanjutkan dari imunisasi dasar yang telah diberikan pada usia dini. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak pada umur usia kurang dari 3 tahun. Jenis-jenis imunisasi anak usia dini dibagi menjadi 6. Yang mana 6 jenis imunisasi ini direkomendasikan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu BCG, DPT, HIV, campak dan rubella, polio, dan juga hepatitis B. Jadwal imunisasi dasar yaitu HP0 pada umur kurang dari 24 jam. BCG pada polio 1 pada umur usia 1 bulan. DPT-HB HIV 1, polio 4,
DPTHB HIP 1 pada polio 2 pada umur 2 bulan, DPTHB HIP 2 polio 3 umur 3 bulan, DPTHB HIP 3 polio 4 pada umur 4 bulan, campak dan rubella pada umur 9 bulan. Selanjutnya, jadwal imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan ini dilakukan pada umur 18 bulan hingga umur kurang dari 3 tahun. Yang pertama yaitu DPTHB HIP pada umur 18 bulan, imunisasi campak pada umur 24 bulan, campak dan DT pada kelas 1 SD, DT dilakukan pada anak SD kelas 2 dan kelas 5. Selanjutnya, pentingnya imunisasi anak usia dini. Imunisasi penting untuk mencegah terjadinya risiko tertular atau terserang penyakit infeksi yang menular dan berbahaya yang dapat mengakibatkan kecacatan permanen pada anak dan bahkan kematian. Pelayanan kesehatan imunisasi. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM menurut PMK nomor 65 tahun 2013. UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat, dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas, sektor, dan lembaga terkait lainnya. Kemudian pelayanan kesehatan imunisasi. Non-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau yang dari non-UKBM, yaitu rumah sakit, puskesmas, pustu, dan dokter praktek. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar, teori, health belief model. Yang A yaitu faktor modifikasi. Faktor modifikasi adalah faktor yang mempengaruhi kerentanan, keseriusan, ancaman, manfaat, dan hambatan yang dirasakan. 1. Variabel demografi yaitu usia dan jenis kelamin. Yang kedua, variabel sosial psikologi. Setelah sosial ekonomi, yang ketiga variabel struktural yaitu pengetahuan. Yang B, kerentanan yang dirasakan. Perceived susceptibility. Kerentanan yang dirasakan. Perceived susceptibility. C, keseriusan yang dirasakan. Yang D, ancaman yang dirasakan yaitu seperti luka atau sakit. Yang E, manfaat yang dirasakan. F, hambatan yang dirasakan. G, isyarat untuk bertindak. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang disebut juga sebagai batuk berdarah yang ditularkan melalui pernapasan dan melalui bersin atau batuk. Gejala awal dari penyakit ini adalah lemah badan, penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari. Gejala selanjutnya yaitu batuk terus-menerus, nyeri di dada, dan batuk berdarah. Sedangkan gejala lain timbul tergantung pada organ yang diserang. Komplikasi yang dapat diakibatkan dari penyakit TBC ini adalah kelemahan dan kematian. Maka dari itu, pada usia dini, anak disarankan untuk melakukan imunisasi agar dapat mencegah tertularnya penyakit TBC. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu difteri. Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Saribacterium diphtheriae
yang ditularkan melalui kontak fisik dan pernapasan. Gejala yang timbul berupa radang tenggorokan, hilang nafsu makan, demam ringan dalam 2-3 hari, timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil. Kompilasi yang dapat diakibatkan dari penyakit difteri yaitu gangguan pernapasan yang mengakibatkan kematian. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu pertusis. Pertusis merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Bacteria pertussis yang ditularkan melalui percikan ludah dari batuk ataupun bersin. Gejala yang timbul berupa pilek, mata merah, bersin, demam, batuk ringan yang lama-kelamaan menjadi parah dan menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Kompilasi yang dapat diakibatkan dari penyakit pertussis ini adalah pneumonia bakterialis yang dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu tetanus. Penyakit tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin dan ditularkan melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Gejala awal yang timbul berupa kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat, dan juga demam. Pada bayi terdapat gejala berhenti menete antara 2-28 hari setelah lahir dan gejala berikutnya berupa kejang yang hebat dan tubuh menjadi kaku. Kompilasi yang dapat diakibatkan dari penyakit tetanus yaitu patah tulang akibat kejang, pneumonia, infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya, penyakit hepatitis B dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati, yang biasa disebut dengan penyakit kuning. Penyakit ini ditularkan secara horizontal dari produknya, suntikan yang tidak aman, transfusi darah, melalui hubungan seksual dan secara vertikal dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Gejala yang ditimbulkan berupa merasa lemah, gangguan perut, flu, urin menjadi kuning, kotoran menjadi pucat, dan warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit. Kompilasi yang diakibatkan dari penyakit ini yaitu penyakit bisa menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati dan menimbulkan kematian. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu penyakit campak. Campak adalah penyakit yang paling sering diderita oleh anak. Penyakit ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui udara atau percikan ludah dari bersin atau batuk. Gejala awal yang timbul berupa demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, mata merah, dan koplik spot. Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh, tangan, dan kaki. Kompilasi yang diakibatkan dari penyakit campak ini yaitu diare yang hebat, peradangan pada telinga, infeksi saluran nafas. Kemudian penyakit rubella dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu dengan melakukan imunisasi rubella pada tahap yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu penyakit rubella ini merupakan virus yang ditularkan melalui jalur pernafasan dan bereplikasi dalam nasofaring dan kelenjar getah bening, serta ditemukan dalam darah 5-7 hari setelah infeksi dan menyebar ke seluruh tubuh. Rubella ditularkan melalui oral droplet. Gejala rubella pada anak biasanya berlangsung 2 hari yang ditandai dengan ruam awal pada wajah dan menyebar ke seluruh tubuh. Demam ren posterior, limfadentif cervical, sedangkan gejala pada anak yang lebih tua dan orang dewasa gejala tambahan berupa pembengkakan kelenjar, dingin seperti gejala dan sakit sendi terutama pada wanita muda. Masalah serius dapat terjadi berupa infeksi otak dan pendarahan. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu poliomyelitis. Penyakit poliomyelitis merupakan penyakit
pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, ataupun 3, dan secara klinis menyerang anak usia di bawah 15 tahun dan menderita lumpuh layu akut dengan ditularkan melalui kotoran manusia yang terkontaminasi. Gejala yang timbul berupa demam, nyeri otot, dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama. Kompilasi yang diakibatkan dari penyakit poliomyelitis ini adalah bisa menyebabkan kematian jika otot pernapasannya terinfeksi dan tidak segera ditangani. Baiklah, sekian penyampaian presentasi booklet dari saya. Berikut adalah daftar pustakanya. Dan berikut adalah biodata saya. Baiklah, sekian penyampaian presentasi booklet dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.